Ya, mungkin kalau kita lihat hari ini ya, marketnya cenderung oke lah ya sebenarnya ya. Maksudnya eh, ISG masih bisa hijau gitu kan. Terus juga kalau kita lihat hari ini sebenarnya yang main ya itulah Jok ya, grupnya Triputra ya. Kalau kita lihat ya, Putra. ASLC, ASA, terus juga Dharma gitu kan. Bisa dibilang yang main hari ini grupnya ASA semua. Terus juga kalau lihat sebenarnya masing-masing naik ada ininya sendiri nih, apa rumor nih Ceritanya beredar di masing-masing. mana Hmm. gitu ya. Kalau yang ASLC gitu kan katanya ada konglomerat mau beli sahamnya 5-10%. Terus Yang beli antar apa aja itu ya. iya, terus kan yang antar ajanya kan konglomerat ini kan udah masuk nih kemarin katanya kan 10% di Hmm. ASA. Berarti kan di anaknya ASA kan. Terus kalau Dharma katanya ada perusahaan otomotif paling besar di Indo nih mau masuk 10% juga nih kan di situ. Cuma Wow. gua cari-cari sih sampai tadi sore sih belum ada orang yang bisa ngasih gue informasi yang benar-benar legit ya kalau gue mau ngeliat gini. Hmm. Jadi ya at this point kita consider sebagai ini dulu lah ya, masih apa obrolan warung kopi lah ya berarti ya gitu. Kita consider masih di level itu dulu nih. Nah, hari ini gitu. Terus Hmm. hari ini juga paling yang menarik kan karena batu bara ya, apa Jok Hans Hmm. itu kan kalau kita ngelihat kan batu bara hari ini kan hari ini hari trading pertama kali ya sejak apa eh, yang peraturan baru tuh yang soal royalti batu bara itu keluar Oh gitu ya. kan. Hmm. Sebenarnya kalau kita mau ngeliat dari sisi kita misalnya sebagai investor gitu ya, sebenarnya dengan adanya udah kejelasan dari soal pajak ini justru bagus loh, karena kan ini hal yang udah dispekulasikan dari bulan Januari ya kalau nggak salah ya kan, dari Januari dispekulasikan dan ternyata begitu keluar ya sebenarnya inline sama ekspektasi orang gitu kan, dan bahkan kalau kita lihat harga coal sekarang itu kan udah 300 ya, pas Januari kemarin 300 kan ya. coal itu, iya coal itu masih 150, 160 gitu kan. Jadi sebenarnya berita soal pajak ini menurut gua sih sebenarnya ini ya udah price in lah ya apa ini ya karena sesuai juga sama ekspektasi market gitu dan bahkan call price sekarang lebih tinggi lagi gitu. Jadi overall sekarang sih menurut gua sektor yang masih interesting untuk kita lihat tuh ya balik lagi masih komoditi gitu ya. Nah, sama kalau lihat hari ini ada flow di properti juga nih, CTRA, SMRA gitu, BSDE. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau ngomong dari segi fundamental, result yang udah keluar kan si ini ya, si siapa? Si CTRA gitu kan. Dari situ kita bisa lihat ya resultnya tuh sebenarnya oke banget tuh si CTRA. Kelihatan sales di luar Jawa itu juga udah naik banyak banget gitu. Nah, apalagi dengan harga komoditi kayak sekarang sih, expect ini kayaknya mereka kan bakal launching mulai dari kuartal 2 sampai kuartal 4 ini kan akan lebih banyak kan launcingannya kan. Nah, jadi harusnya sih akan lebih apa kelihatan nanti nih properti di 1-2 kuartal ke depan. Cuma memang balik lagi sekarang kayaknya kalau kita lihat appetite orang paling tinggi masih di komoditi ya Jok ya. Karena kan komoditas ini harganya masih tinggi semua nih ya kan. Mau batu bara, mau timah, mau nikel, semuanya juga masih tinggi semua. Jadi memang kalau gue ngeliat sih duit masih muter-muternya majority di dalam sektor komoditi ya. Tinggal sekarang kita lihat aja nih apa harga komoditi siapa yang paling stabil nih. So far sih berapa hari ini sektor yang leading kan nikel ya. Batu baranya agak sedikit istirahat gitu. Tapi menurut gua kalau harga batu baranya stay terus di level kayak uh, sekarang sih harusnya batu bara soon bakal re-rating lagi sih gitu. Apalagi lu kalau ngeliat berita soal terbaru tuh kayak Rusia apa gitu, kayaknya dari udah sempat mau damai jadi nggak jadi damai lagi nih kayaknya gitu. Benar-benar. Iya, iya. Kalau si komoditi CPO sendiri, gue lihat sih masih lumayan ya, agak di atas 6.000 ringgit gitu bertahan. Tapi ya ada beberapa sih tadi yang bergerak juga kayak APG gitu. Nah itu masih chance atau masih lagging atau memang sebenarnya udah price in gitu? Pertanyaan orang banyak kayak gitu, bro. Iya. Sebenarnya kalau CPO ini gue selalu bilang ya, makanya kemarin pas minggu kemarin gue live sama Bernard juga kan, CPO ini sektor yang nggak gampang loh untuk di apa untuk di tradingin gitu kan, karena Hmm. masalahnya ketika harga komoditinya naik ya kan, si CPO-nya naik, kadang-kadang itu tuh orang nganggap ya CPO-nya naik tapi cuma sementara doang nih, ya kan, ini pure supply Hmm. issue doang gitu. Nah jadi
memang kayaknya agak sedikit dianaktirikan nih Jok, komoditas yang ini kalau di soal sahamnya ya gitu ya. Kalau coal tuh dikit-dikit over apa? Kalau coal itu supply keganggu dikit ya, kayak misalnya Newcastle tiba-tiba apa banjir gitu kan, apa segala macam. Apa komunikasi banyak Queen Langsung apa sensitif ya. itu New South Wales gitu banjir atau Queensland banjir langsung naik. Tapi kalau komoditi ini nggak tahu kenapa nih emang yang CPO ini emang beda sendiri nih Jok. Jadi makanya kalau ngelihat kan sebenarnya kan saham CPO ini kan rata-rata kalau lihat dari 2002, 2013, 2014 sampai sekarang tuh semua bisa dibilang kan sama-sama semua nih Jok harganya gitu kan. Gitu. Iya. Memang nggak mudah sih kalau memang boleh pilih ya sebenarnya coal tuh lebih menarik lah ya daripada apa CPO. CPO tuh CPO. menurut gue pokoknya sama susahnya kayak lu saham properti deh. Nggak tahu kenapa tuh apa dia naik tuh retrace-nya tuh bisa separuhnya dari wave kenaikan yang nggak tahu kenapa. Iya ya. Kodoni tadi pagi dia baru pamer tuh AALI-nya dari modal 8.000. Ya, Oh, ya? sekarang udah 13.000 gitu. Asal sabar gitu kata kuncinya gitu kan. Iya. Gak usah pusing-pusing milih yang mana, pilih yang big cap-nya aja gitu. Iya. Ya nggak gampang lah untuk apa sabar kayak gitu Jok gitu. Masalahnya lu lihat saham-saham lain itu kan juga naik kan gitu kan. Yang lain naiknya kenceng-kenceng sebulan 100% gitu kan. Apalagi kalau lu lihat apa model kayak IATA Gosco kayak gitu, lu ngeliat Gosco gitu kayak ini Ali lama banget naiknya gitu kan. Kalau kayak Gosco gitu. Bener. Nah, pertanyaannya tapi bro, kayak misalnya nih untuk Bro Billy sama Bro Hans ya, kayak misalnya kan IHSG kalau memang di posisi tinggi, itu kan ada orang yang takut ngejar barang-barang yang udah naik tinggi kan, karena berpikir bahwa semua barang pikirnya kayak IHSG gitu, IHSG turun, harganya turun gitu kan. Tapi kan ternyata sebenarnya ada tadi kayak sektor-sektor yang masih di bottom nih, kayak tadi properti atau mungkin construction. Nah itu sebenarnya wise nggak sih kalau ada orang yang berpikir, ya gue beli yang murah aja, jadi ketika IHSG agak turun, sebenarnya sektor yang udah di bottom ya downside-nya lebih kecil kan, dan bahkan mungkin chance-nya lebih banyak di upside-nya. Nah ini bener nggak seperti itu? Nah, coba Hans dulu deh. Hans dari tadi ngaso soalnya. Coba Hans dulu deh. Iya, kalian udah bicara, jadi gue lagi screening kira-kira apa yang bisa dilihat besok nih. Gitu. Jadi bagi tugas. Tapi bocorannya boleh nanti ya. Kalau gue bilang ya, kalau gue pribadi sih cari yang masih murah secara valuasi. Ya pasti yang kedua, yang memang terlihat dia punya earning bagus ya. Kalau gue lihat memang kayak si properti ya, even properti yang kecil-kecil tuh earningnya lumayan loh. Surprisingly kayak jam gitu banyak ya. Terus juga kalau lihat dari gue pribadi masih sangat bullish ke CPO ya. Kenapa kok buat bullish CPO? Gue daripada pindah-pindah sektor nih atau industri ya. Nah takutnya nih kalau memang lagi eranya ke komod ya. Once kita lihat ini coal-nya naik, terus kita kejar coal-nya. Besok yang gantian naik ke kita punya nikel, terus besok lu ganti nikel. Giliran waktu lu harusnya stay di satu industri, lu ketinggalan momen sih waktu dia naik gitu. Jadi ya memang kalau memang belum waktunya naik, ya udah lu stay aja di sana gitu. Atau memang kalau memang lu mau scalping sekalian, lu karuan masuk keluar cepet, nggak apa-apa. Jadi lu nggak akan miss gitu. Ya lu ngambil 3%, 5%, lu happy, lu bungkus nggak apa-apa. Apalagi kalau dengan misalnya nih orang, gue nggak yakin nih industrinya kacau balau nih, yang mana mau naik nggak jelas nih. Ya kamu mainnya semakin pendek sih, dan nggak ada masalah dengan kamu take profit cepat gitu. Iya. Ya makanya kalau lu nggak mau FOMO, ya harus diversifikasi. Itu aja sih. Punya call, punya CPO. Nah, tapi tergantung ini conviction ya kan. Kalau lebih yakin call ya mungkin call-nya porsinya 70%, CPO-nya 30%. Ya intinya sektor tuh soalnya akan selalu ada rotasi sih masalahnya gitu. Ya, setuju bro. Nah, terus gini, tapi kan kayak Hans, kayak Bro Billy, kan orang kan halu ya ceritanya mau cari yang bisa multi bagger lagi dong. Ini mumpung awal tahun kan, gitu masih ada 9 bulan lah tersisa. Masa sih nggak ketemu yang bisa bagger gitu kan? Nah, gue mau melempar satu topik ya. Nanti menurut kalian tuh gimana ya? Ini memang
targetnya akhir tahun. Kalau gue lihat misalnya kayak pendapatan properti kan identik dengan construction dong, bener dong. Apalagi udah ada ya terdengar proyek ibu kota negara baru nih udah mulai pada pitching gitu lah istilahnya kan. Udah mungkin akhir tahun mulai dikerjain gitu. Nah, gue coba mengamati sih kayak Q1-nya untuk construction terutama BUMN ini ya, performanya gimana gitu. Kayak misalnya PTPP, kontrak baru Q1-nya tuh udah 3,1 T, which is dia 10% dari target full year. Adi 3,9 T, itu 26% dari target full year. Waskita 5,68 T, 19% dari target full year. Wika tuh udah 6,29 T, itu sekitar 20% dari target. Nah, kalau gue average, ini sebenarnya mereka tuh almost 19% lah, kurang lebih dari target full year-nya. Which is target full year ini udah rata-rata naik juga 20-30% lah dibanding tahun lalu. Targetnya udah naik, dia achieve rata-rata Q1 20%. Kalau gue flashback sedikit ke belakang, sebenarnya kan dulu pakemnya setahu gue itu Q1 kayaknya mereka harusnya cuma 10% gitu. Atau mungkin below 10% gitu pencapaianan. Nanti baru dia gas lagi di Q4 kan. Kayak sisanya tuh majority dia kejar di deal-nya di Q4. Tapi ini udah mulai rata nih dari Q1. Nah, jangan-jangan justru di akhir tahun tuh dia bisa lewat targetnya dinaikin. Jangan-jangan ya. Which is itu gue pikir kalau lihat dari harganya sendiri ya, kalau harganya tuh mereka rata-rata udah 15-20% turun dari awal tahun nih. Justru harganya murah, tapi kok pencapaiannya bagus. Nah, menurut kalian justru itu chance atau memang ada something wrong gitu? Sebenarnya sih menurut gua, ya sebenarnya bukan something wrong ya, lebih kayak yang kemarin sebenarnya gua ada sempet bahas juga yang kayak gini kan. Ini lebih kayak ini sih Jok. Apa kalau menurut gua yang misalnya dari segi misalnya kita ngeliat fun lah atau apa misalnya gitu ya. Contoh yang gua pokoknya tahu fun itu rata-rata di komoditi aja itu belum benar-benar overweight Jok. Gitu. Jadi semua nih bisa dibilang fokusnya itu masih gimana caranya ngisi portfolio itu maksimal di komoditi. Jadi semua masih pada ya kayak misalnya kita sendiri aja Jong. Lu misalnya punya portfolio, lu tahu nih sektor lagi bagus nih. Memang ada sektor memang properti bagus menurut Doni, tapi ada satu sektor yang lebih cepat nih kayak bakal naiknya. Ya, yang ini kan biasa lu last priority dulu kan, lu akan kejar dulu nih yang apa priority ini semua gitu kan. Nah makanya kayaknya kalau gue lihat ini tuh semua masih pada lebih ngejar ke komoditi dulu. Nah once nanti komoditi ini udah mulai alokasinya udah mulai kecapai semua nih, maksudnya saya mau taruh di komoditi udah 10% udah kecapai apa semua, nah baru mereka akan loncat ke sektor lainnya sih. Jadi kalau menurut gua lebih karena reposisi sama rebalance portfolio itu belum maksimal sih Jok gitu. Jadi apa kalau kita bilang properti bagus nggak dan murah nggak, ya murah. Bagus nggak, ya bagus kalau lu lihat dari kinerja. Dan balik lagi sektor komoditi ini adalah sektor properti ini adalah sektor yang paling berjaya nih setelah waktu itu komoditi boom selesai 2011. Karena gue masih ingat pada saat komoditi itu selesai naik pas tahun 2011, begitu habis itu harga turun, nah harga sekolah masih CPO itu kan udah turun, saham-saham CPO juga turun, tapi yang naik kenceng abis itu adalah properti gitu. Jadi menurut gua si properti ini akan jadi nanti second round effect dari si komoditi, dia akan dikejarnya nanti gitu Jok. Karena sekarang menurut gua positioning di komoditi itu pada belum full Jok gitu. Jadi masih di follow big money-nya lah ya. Bagus tapi apa kalau bahasa kita properti itu nice to have lah gitu. Jadi bukan yang urgent lah gitu. Titip sendal lah gitu ya. Berarti udah boleh lah ya. Betul, kayak begitu sih. Gimana Hans? Kalau lu sabar nungguin nggak? Misalnya kalau misalnya tadi big money-nya kan mungkin masih di komoditi kan, tapi lu sebenarnya lu tipe yang early gitu, maksudnya lu titip sendal dulu, terus lu kumpulin dulu di saat orang kan kayak kata Warren Buffett kan, di saat orang greedy lu avoid, di saat orang justru takut lu masuk. Nah lu tipe yang gitu atau ya lu follow aja, telat dikit nggak apa-apa, yang penting gua ikut trennya gitu, pas gitu, nggak fall gitu. Kalau gue sih lebih gini sih Jok, karena mungkin risk profile kita agak beda juga ya. Kalau gue lebih prefer mana yang mau jalan sekarang sih. Jadi kalau lu mau tambah model kayak titip sandal dan terus lu bicara kayak time horizon lu lebih panjang. Nah nggak semua orang itu dengan tebal dompetnya sama.
Kayak lu Jok, ya bisa tahan lama. Kalau gue kan yang mana yang mau jalan, gue bisa ambil bisanya 5%, 10% kan nggak jelek juga. Even gue tahu sendiri memang secara fundamental ya memang dari properti banyak yang menarik ya. Cuman gini, kalau strategi gue gini deh, kalau memang itu properti bagus, seenggak-enggaknya karena dia secara industri itu kan berapa sih market cap totalnya? Kalau memang mau jalan ya mereka harus beli semuanya sih. Nah, seperti yang gue bilang berkali-kali, tinggal kita cari nih, yang mana yang leading, dan waktu si leading ini jalan, kita cari laggednya. Nah, sebenarnya nggak ada kata terlambat, jadi daripada gue chip sekarang, masukin sandal, terus nanti gue kemana-mana, duit pelurunya kurang, lebih baik aku masuknya telat. Nanti waktu udah jalan, kita tinggal ikutin aja, kita ambil laggednya. Nah, so far yang kalau lihat sekarang secara industri, apa dia punya ini ya, dia punya revenue lumayan bagus ya. Harusnya earningnya bagus lah, harusnya nggak ada masalah dengan sektor properti sih. Ya bener katanya Billy tadi ya. Yang gue ingat dulu waktu di properti tahun 2011 ke atas tuh ya, lu beli propertinya sama lu beli sahamnya lebih cepat naik sahamnya gitu ya. Bener nggak sih? Oh ya, benar. Bener ya. Jadi investor nggak mau, lebih baik invest di sahamnya. Modal dulu jauh lebih sedikit, tapi bisa lipatnya banyak gitu. Gue beli propertinya repot, jual belinya urus surat-suratnya repot. Exactly, benar. Belum ada IPR kan, tiap bulan ada iuran bulanan itu kan juga kan, kalau rumah lu naik harganya kan, ya itu sama aja ongkos lagi kan, biaya lagi gitu loh. Ya sampai kena denda itu bro, karena nggak mau bayar mangkir. Oke, nah jadi gimana nih kalau misalnya berdasarkan teknik yang tadi lu lihat screening, kira-kira apa nih yang menarik untuk misalnya besok nih? Tadi sebenarnya gue merasa kayak hari ini nggak terlalu hijau banyak, tapi kayaknya cukup menggembirakan kalau gue. Karena kenapa? Barang-barangnya TP gitu gimana? Ya coba lu screening aja, coba apa yang masih menarik. Gue inget nih Bill, hari pertama ASLC naik, yang paling happy besoknya Jogi. Kenapa? Ternyata dia take profit itu. Dia ninggalin kita di atas itu. Lo kan tapi gue beli lagi sempet kan. Jadi hari ini naik lagi dia happy lagi nih bro, karena dia beli lagi di bawah. Gue berkali-kali makanya itu. Oke, nah jadi sekarang ada contoh nih kalau bisa lihat. Tadi contoh ya, kita mulai dari ASLC nih. Ini pertanyaannya kan arah. Kalau arah sekali, orang pasti berpikir ada chance lah besok swing gitu. Walaupun mungkin nggak arah, misalnya hijau berapa persen gitu kan. Volume gede, mulai rebound dari bawah. Berarti kan ini tanda reversal. Agree nggak lo? Maksudnya apa yang lo sarankan nih kalau bagi yang misalnya masih hold ASLC atau mungkin baru mau masuk ASLC? Kalau gue dulu ya, mungkin Bill ya. Kalau gue secara teknikal memang ya lo lihat memang dia volumenya sih naik sih. Nah, berapa kenceng dia naik? Apakah dia sampai ke all time high? Yes, pasti ke all time high. Tapi mungkin nggak langsung ya Jok ya. Karena ya kembali lagi, ini sudah 2-3 hari naik ya. Harusnya kalau begini secara teknikal ada either dua. Kalau memang tadi Billy ngomong ada rumornya, itu mau buyback lah atau semuanya ada orang tajir yang mau beli ini. Ya lu kalau mau akumulasi sih either lu bener-bener makan di atas langsung, orang yang kedua lu makan di range yang lebih pendek. Nah berarti kalau begitu, satu ya tinggal lu bener-bener mau collect pelan-pelan di ranging ini ya. Nanti setelah dia udah kelar naik, kelar akumulasi barusan dia naik, bisa aja. Nah kalau perspektif gue, kalau gue belum punya Jok, gue nggak mau masuk. Tapi kalau gue nggak punya, either satu buat TP sekarang, yang kedua, maksudnya TP sebagian ya, yang kedua memang gue ambil lagi waktu di bawah banyak gitu. Karena kembali lagi lu nggak kalau masuk sekarang di bawah turun kan bisa BT itu. Oke, nah kalau Bill nih, ini menyimpang dikit. Kalau asanya kan nggak terlalu naik ya, kan? Tapi orang berpikir biasa satu grup harusnya bareng-bareng naik. Apalagi kemarin sebenarnya antar ajanya kan diinjek kan oleh Pak Boy Thohir. Nah sebenarnya ini kayak chance nggak? Secara kita lihat asa juga sebenarnya udah mulai nge-base gitu, kayak di 2.500an tuh cukup tertahan kan, dia sempat 4.000 kan.
Nah, turunnya udah lumayan nih. Dan perkembangannya kita lihat sebenarnya kayak revenue dari Astra aja-nya kan dia udah 55%. Terus sesuai lah gitu dengan perkembangan yang targetin. Dan tahun ini dia bahkan bisa targetnya naik 30% ya di punya revenue nih. Gimana menurut lo, chance nggak untuk kita collect asanya nih? Ya, lo kalau lihat ASA ya, sebenarnya ini kan bisa dibilang udah hampir 2 bulan terakhir ini kan sebenarnya kan ini ya udah mulai proses bottoming nih kalau mau ngelihat. Cuma kalau ngelihat dia selalu fail nih deket-deket 2.800 nih, turun lagi ke bawah kan gitu kan. Nah satu lagi nih, sekarang ASLC-nya kan mulai naik. Terus juga kalau kita lihat nih satu grup juga sentimennya lagi bagus nih gitu kan. Apalagi ya bisa dibilang ya track record yang masuk kantor aja nih Pak Boy ini kan gak usah ditanya lah, tahun ini kayaknya luar biasa semua nih barang-barangnya gitu kan, ada MR ya kan dan segala macam, ada Aro ya, ini bagus-bagus semua gitu kan. Nah, jadi sebenarnya menurut gua sih ASA di harga sekarang itu ya interesting ya, dan yang kita tahu kan ceritanya ini kan nggak cuma berhenti di Amtra aja sama ASLC aja ini ya, bisa dibilang masih ada lagi another story yang bakal datang lagi gitu. Jadi sebenarnya sih ASA sih di harga sekarang itu menurut gua udah masuk kategori valuasi yang murah lah ya kalau kita ngitung itu secara kita perhatiin growth-nya ke depannya tuh cuma balik lagi Jok kan ASA ini kan hitungannya kan saham teknologi ya. Nah, selama sektor teknologi ini belum pada kenceng naiknya gitu ya itu memang mungkin agak jadi ketahan Jok gitu, karena bagaimanapun kan ASA ini udah identik sekarang sektornya tuh udah dianggap orang teknologi gitu kan, karena dianggap dia antar aja play kan gitu kan, startup play gitu sih. Jadi nanti harusnya kalau memang sektor tech ini akan dapat angin lagi, buat gua sih ASA harusnya salah satu yang akan mulai naik duluan ya, karena kan di kategori yang teknologi menurut gua sih selain bank digital ya sektor tech yang fundamental memang ada dan story-nya tuh strong itu ya ASA salah satunya gitu. Oke, berarti tadi kata kuncinya perhatiin rotasi sektornya ya. Setahu gue kalau yang di Bloomberg itu dari 4 kuadran dia kayaknya baru mulai yang di improving deh. Even masih early banget, belum sampai ke leading. Berarti dia masih ada satu putaran lah untuk dibuktikan gitu. Dia bener ya too early sih sekarang untuk kalau bilang tech itu udah bangkit ya. Oke, apalagi Hans kalau berdasarkan screening lu BNPR masuk? Aku mau tanya sama Robin Ibuil. Jadi kalau yang ceritanya si Pak Boy Tohid masuk 10% itu sebenarnya ada unlock value apa lagi sih yang mungkin bisa kejadian tuh? Lu udah tahu nggak kira-kira? Gimana Hans? Ada unlock milestone apa lagi nih dari ASA yang bakal kejadian nih setelah Pak Boy Tohid masuk 10% itu? Ya. Oh, dia cari bocoran. Enggak, kita brainstorming aja. Mungkin apa? Iya, kalau lu baca-baca ya sebenarnya kan kalau udah urusan sama Pak Boy ini kan, kalau gue baca-baca di media nih ya 1-2 hari ini kan mereka selalu spekulasi kan kalau ada nama Om ini biasa berhubungan sama Goto kan, biasanya kayak gitu kan. Dan juga kita kan tahu kan rasanya sama Tokopedia ini kan bisa dibilang kan udah strong juga ya hubungannya gitu kan. Nah jadi sebenarnya ya kemungkinan kedepannya ya di situ sih menurut gua ekosistemnya mungkin akan lebih bahasanya mungkin lebih mesra lagi lah, lebih deeper lagi nanti ekosistemnya gitu sih. Tapi ya balik lagi buat gua penting sih sektor teknologinya kalau kenceng, ini salah satu barang yang menurut gua akan meliding sih selain bank digital ya. Iya, oke. Nah, Jok, menanggapin lu punya pertanyaan tadi yang gue lihat yang lalu DSNG, yang menurut gue sektor CPO paling favorit gue industri ya, DSNG-nya. Nah, kalau dari technical ya jelas banget itu ya dia udah break dari dia punya channel, terus dia break dari flag pattern, dia masih akan dan yang paling gue suka ini seharusnya gue lihat sih generic. Gitu harusnya fun nggak gitu punya banyak ya, lebih ke ownernya punya sentimen mungkin ya geraknya gitu dari DSNG-nya. Mungkin apa lagi ya, Excel mungkin ya, Excel juga hari ini lumayan ya naik. Excel ISAT lumayan hari ini Hans, kira-kira kenapa? Halo, ini dia Juragan ASLC join tuh. Ceria banget mukanya hari ini. Oh iya ceria dong, gimana nggak ceria?
Kan hanya perlu bersabar berapa hari kan, Ko Bernard. Dari di ambang cut loss jadi cuan loh. Gimana nggak jadi ya? Terus, Harus punya V gitu. Gimana tadi? Tadi coba ya, nanti sebelum kita tanya Ko Bernard ya tentang apa yang dia rasakan ketika ASLC-nya ARA ya. Kita tanya tadi Hans lanjut dulu. Excel ISAT tuh kenapa tuh? Di Telco kenapa dia kayaknya lumayan ada pergerakan hari ini? ya, gue lihat korelasi aja sih Jok ya. Kalau dilihat memang kan cenderung udah terdepresiasi cukup murah ya. Friend-nya juga murah, terus kayak ISAT-nya juga relatif murah menurut gue. Excel-nya juga pas di bawah udah lumayan ngebase kan di area support ya, gue rasa sih kalau naik wajar sih. Karena juga orang pada mungkin ada yang lihat ini, mungkin ada yang lihat ini Jok. Ini gold udah mulai tinggi nih. Ada orang yang mulai takut ketinggian. Mulai takut ketinggian mungkin dia akan shifting industri ya. Industri apa yang paling yang masih murah? Ya yang belum jalan lah. Nah, salah satunya gue lihat ya. Ini masih zaman nggak sih Hans, kayak orang mau lebaran terus jadi orang mungkin pakai ya silaturahmi lewat handphone sehingga orang kepake kuota, masih zaman nggak sih story gitu? Cocokmologi. Cocok mah. Pernah dipercaya gitu ya komentarnya story itu ya? Karena back in the day itu kita kalau waktu selamat Lebaran, Natal dan Tahun Baru itu kalau lo ingat pakai SMS yang gitu banyak ya, sampai kadang-kadang tuh nge-lag gitu satu hari. Nah ini kan sekarang nggak begini, eranya udah pakai internet tuh ya, harusnya nggak sampai kemana sih. Oke ya, nanti lo lanjut screening, nanti kita tanyain lagi ha. Nah, gimana komentar lo ASLC sebagai, I don't know, lo punya harga modal atas apa udah average down, and then ketika sekarang naik di persimpangan gini, lo malah reduce atau malah tambah lagi muatan karena form mulai rebound atau tanya lo, Jok, nanti pertanyaannya, iya ini masih belum cuan gitu, gara-gara di atas beli lagi gitu gimana? Bukan. Nanti, kalau belum cuan, bukan itu. Nanti Bernard balik nanya ke kita. Nah, jadi harusnya gimana nih? Jadi, atau saya jual. Maunya gimana ya, langsung aja ya, di deal ya. Oke, gimana komentar nih? Apa yang lu lakukan dengan kejadian hari ini? Bisa mungkin biar pembelajaran buat teman-teman juga nih, bagi yang punya modal atas atau mungkin udah modal bawah gitu. Kalau aku sih kemarin selalu punya prinsip ini ya, nggak mau average reversal. Jadi kayak ASLC, kelihatan dia break 200 sampai dia di 228 itu aku baru berani nge-call untuk average. Jadi average 112, average 2-nya 228. Sama kayak buka lah. Buka aku baru berani call average baru setelah dia break 308 gitu kan. Jadi kita nggak perlu ngincer harga murah untuk average, tapi kita ngincer posisi yang paling firm untuk average. Karena kita nggak tahu market itu bisa ngeprank sampai sejauh mana. Nah, lu tadi kayak 228 gitu kan komentar, apa lu ada pakem kayak dia rebound 10% dari bottom lu baru mulai masuk atau gimana tuh hitungan lu? Enggak sih, aku pakai time frame 15 menit sih. Ngelihat flow-nya paling ketah mana, ya udah aku jadiin itu istilahnya jadi support sementaranya dia lah. Karena kalau kita ngomong benar-benar support kuat sebelumnya kan belum kelihatan juga kan. Cuma at least dari situ kita kelihatan flow-nya itu kemana tuh. Oke, nah after sekarang ARA gitu kan, udah kayak upside-nya berapa, 20%-an lah ya kira-kira gitu kan dari sejak mulai average buy. Lu mulai take profit atau masih hold aja dulu? Wah, ini kalau komentar dan jawaban ini menentukan nasib besok. Ayo dipikir dulu sebelum jawab nih. Berarti benar kalau dia buang bisa ARB gitu atau gimana nih? Nggak, daripada nanti langkah-langkahnya dibegal, mendingan nggak menjawab deh. Oke. Berarti Jok posisinya masih lumayan. Kalau orang udah lumayan ya. Udah nggak ada beban Jok. Kalau udah. Oke. Kan aku itu nahan barang, bro. Oke. Harusnya sih kalau biasa lihat cara aku trading, aku paling betah nahan cuan. Jadi swingku biasanya lebar, bisa minus sampai 20% pun aku berani hold. Minus 20-25% aku berani hold. Tapi kalau plus sampai ratusan persen pun aku berani hold. Oke, infonya udah bigger ya. Tahun lalu waktu 4.100 tak bilangin 7,5 nggak ada yang percaya loh.
Sekarang 8.000. Iya, angin loh. Itu Masa time pun 7,5 gitu kan. Takut semua kan sama Inco. masa nggak percaya sama mantan karyawan Vale ya kan? Ya, at least tahu lah, at least tahu lah. Oke, Kobenat, kalau lu lihat buat besok apa nih? Kalau misalnya buat teman-teman satu stock pick aja buat besok. Satu stock pick. Hmm. Apa ya? Kayaknya lo ya. Excel ini lanjut. Excel. Iya. Why? Reasonnya apa? Kalau tadi kata Hans kan ya dia memang udah sewajarnya naik. Ya. Alasannya gimana? Kurang menjawab ya. Oke. Dan itu 2.600-nya itu markdown. Terus terbukti ketika ketemu 2.600 big accumulation sampai hari ini. Even sampai ngehit 2940 masih big accumulation gitu kan. Itu barang nggak mungkin didam sehari selesai sih. Kalau akumulasi Excel itu bukan sehari 2 hari punya. Ini tipenya juga yang swing-swing gitu ya, Kobenat ya. Iya. Excel ini kan ya. Benar, benar. Yang mungkin sebulan 3 bulan lah range-nya gitu swing kan ya. Benar, benar. Menurutku sih Oh. Excel ya. Sebetulnya mau ngebik, cuma tebik ini lagi ada yang mukulin terus nih di atas 3.100. Nunggu yang tukang cucinya selesai. Oke, nanti kita tunggu live berikutnya ya. Ini tebeknya udah selesai dipukul atau belum? Nanti kita tanya lagi ke Bernard. Dia kan mata-matanya. Oke, terus teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh ya sekalian. Mumpung ada pakar-pakarnya di sini, technical, fundamental ada di semua yang jawab. Ini sekalian aku jawab ya. Mungkin ada yang tanya Shopaholics, properti apa ada inflow dari Big Fund? Nah tadi mungkin Bro Billy udah sebenarnya menjawab ya, belum terlalu banyak ya gitu ya. Harusnya belum ya. Iya, sebenarnya ya masih pada repositioning beresin dulu posisi di komoditi sih. Karena posisi komoditinya mereka kayak belum maksimal karena ya itu Jok yang gue bilang tadi, semua tuh baru pada jadi interested sama komoditi sejak perang. Nah, itu kan baru akhir Februari awal Maret kan berarti kan. Baru pada repositioning lah di komoditi. Oke, nah ini lanjut ya. Ini friend, ini saham sejuta umat nih, sempat favorit, sempat gue lihat kayaknya keluar dari downtrend channel. Gimana? Ada yang mau menjawab nggak, friend? Kopenat maybe? Yang penting sabar. Yang penting udah bagus, akumulasi udah bagus, kocok-kocok dikit sabar lah. Sabar ya. Oke, nih lanjut nih. Doit, Kopenat, lu kan pernah pegang juga dari bawah kan? Sampai sekarang masih pegang. Oh masih pegang. Wah dia jujur nih tumben. Tadi katanya ACLC nggak mau nggak mau ketahuan. Kalau Doit terang-terangan nih. Kenapa? Wah itu punya target khusus mungkin fundamental wise berapa atau gimana gitu? Bedanya kalau Doit itu liquid Jok. Jadi posisi tidak mempengaruhi. Semua akan liquid pada waktunya, Kobenat. Iya, cumi-cumi tidak akan mempengaruhi Doit gitu kan. Doit kan berarti Doit masih hold ya. Doit lagi buyback loh itu hampir tiap hari kayak gue lihat itu ada broker naik 150 miliar loh. Itu equal berapa persen market itu? Iya. Dan Doit itu aman Jok di posisi sekarang. Sekarang call 300 kan. Kalau tiba-tiba call jatuh ke 190 pun si Doit itu masih enjoy the highest bracket tariff gitu loh. Jadi kontraktor tuh enaknya ya harga naik, tarif gua naik. Nah, tapi kalau gua udah mentok ya berarti selama call-nya itu nggak turun di bawah level bracket tertinggi gua itu aman. Jadi misalnya call kita dari 300 terus ke 190, Doit sih antang-antang aja karena masih di highest bracket ya sebenarnya itu. Gitu. Oke, tuh guidance-nya ada ya di harga 190 boleh. Oke, lanjut nih ya. Indi gimana kok? Mungkin Hans mau jawab nih. Indi banyak buat pertanyaan. Ya, kalau Indi sih sebenarnya gue nggak berani lagi sih Jo. Ya, karena kalau kita masuk memang udah sempet ya masuk dari bawah 2640. Ya, harga sekarang kalau mau masuk mungkin kembali lagi ya. Kalau gue lihat orang yang gue tipe orang
udah takut nih mulai tinggi ya. Nah, kalau semuanya masuknya pas dari akumulasi bawah, mungkin aku berani tahan. Tapi kalau sekarang harga-harga sekarang nih, masuk pun aku akan masuk cepat dan aku akan take profit cepat sih, trading cepat aja. Karena ya kalau kita nggak tahu kapanpun dia shifting ya. Nah, kenapa nih? Logiknya kalau biasanya nih gue lihat nih Jok ya di belakang, kalau ke belakang di setelah ini ya setelah Lebaran itu biasanya market udah mulai shifting atau mulai ganti nih ganti industri nih. Nah, yang gue takutkan itu. Nah, jadi kenapa gue mau mainnya cepet ya? Karena dasar pikiran gue dari sana, Jok. Ya, kalau mau masuk ya buat 8-10 sampai let's say 5% sampai 10% gue akan ambil. Oke, Toba lanjut Han. Toba nih kayaknya favorit Ko Bernard juga nih waktu itu ya. Nah, ini Gua hafal loh bareng-bareng ini gua hafal. Toba, nah kalau gue pribadi Toba nggak begitu suka sekarang ya. Memang kemarin sempat menarik ya, tapi untuk area sekarang ya kamu lihat ya nggak kuat untuk buat higher high loh. Dan kamu expect dia seberapa dalam bisa turun. Menurut gue sih akan cukup dalam sih. Untuk sekarang kalau belum punya, gue nggak akan mau masuk sih. Daripada Toba, mungkin gue lebih tertarik ke KLM-nya. Apa sektor kan Hans? Ya, tapi kan sama-sama ya lagi ngetop pada waktunya gitu. Oke, lanjut satu lagi Han sebelum kita ganti sektor. UT gimana? UT, ya itu UT juga kita udah masuk di bawah sih Jok. Kalau UT, kalau mau masuk harga sekarang, ya harapannya sampai 29.000 lah kasih diskon barusan gue mau masuk sih. Kalau sekarang nggak mau. Oke, ya itu komoditi ya. Nih Ko Bernard, Era dan Waskita. Era nih laporan keuangannya bagus kan, penjualan oke, tapi kok harganya melempem nih, kumaha ini? Karena belum kering jemuran. Padahal retailer loh, Ko Bernard harusnya Lebaran orang ganti handphone, aku pulang kampung pamer kan, harusnya penjualan banyak nih. Fundamental intact, penjualan bagus, PI murah itu intact semua, fundamental nggak ada yang ngomong jelek gitu. Tapi masalahnya ada yang jualan dan nggak kering-kering, gimana dong? Ya harus nunggu kering. Oh gitu ya, musim hujan kali ya berarti. Kita nggak bisa ngelawan flow lah. Kita mau kalau barang-barang kayak gini ya, saya sih biasanya multiple entry ya, karena kan kita tahu nih sumber kan yang jualan kayak 1-2 fund gitu kan. Nah kalau fund ini sesaat itu berhenti jualan, biasanya reversalnya skip. Jadi kalau atau mungkin malah ada mau harap harga termurah, nanti malah ketinggalan. Jadi mendingan multiple entry. Oke, kalau mending retailer lain nggak sih itu Ko Bernard? Kalau ada yang rekomend lain retailer? Era ini nggak ada yang head to head sih. Yang head to head udah bangkrut ya. Trio udah bangkrut. Global enggak ya? Iya. Jadi sebetulnya dia itu the last man standing gitu kan. Dan karena dia the last man standing, dia jadi bisa menguasai market share-nya signifikan gitu kan. Hampir ultimate market share gitu kan. Terutama untuk Apple produk, walaupun sekarang MAP kan juga megang kan. Oke, ini ada, kita next ya. Aldo ada yang mau jawab? Hans nih ya kayaknya yang menjawab ya. Ya oke, kalau Aldo secara PI sebenarnya dia cukup mahal sih ya. Tapi correct me ya kalau aku salah ya. Nah, daripada Aldo kalau memang kita mau lihat sektor kertas ya, ada banyak yang masih murah, INKP, Tekim ya, even SPMA juga masih murah ya. Nah, jadi kalau pilih antara kertas-kertasan ya most likely aku akan pilih Aldo secara fundamental. Tapi kalau kita lihat secara teknikal ya memang dia masih area-area sini ranging nge-base ya. Cuman kalau memang mau masuk flow-nya akan kemana tuh ya gua rasa sih ke INKP atau Tekim dulu yang paling gede untuk dapat masuk. Ya, bukan Aldo dulu. Jadi kalau mau ngomong leading laggard, most likely Aldo jadi laggardnya.
Oke, dia follower doang lah ya istilahnya kalau sektor papernya naik ya. Ya, Nah, ini SCMA Bro Billy gimana? Dia ada rencana kan yang mau go private gitu. Apakah akan angkat harganya nih? Iya. Sebenarnya menurut gue SCMA sekarang play-nya lebih ke ini ya, videonya ya, Jok ya. Video ini kan bisa dibilang kan udah unicorn lah ya, bisa dibilang. Valuation juga kayaknya yang streaming ini semua lagi pada naik semua gitu ya. Terus sama balik lagi, kalau ekonomi udah mulai pelan-pelan recover, ad spending itu pasti akan dinaikin lagi. Jadi kalau kita ngomong sama orang-orang kayak yang advertising gitu ya, mereka sih rata-rata pada bilang kalau ekonomi lagi jelek turun, budget pertama yang di-cut pertama tuh apa? Bukan karyawan. Yang di-cut pertama tuh budget ads dulu gitu. Karena itu the easiest budget yang untuk di-cut gitu. Nah, tapi kalau memang misalnya ekonomi udah mulai recover gini, nah budget ads itu juga yang paling cepat dinaikin job gitu. Karena kan mau manfaatin momentum kan gitu kan. So, harusnya SCMA sih dengan posisi sekarang sih udah oke ya. Jadi balik lagi Jok, sekarang tuh sebenarnya menurut gue banyak saham yang fundamentalnya tuh udah improving semua ya. If you look at the net profit growth, mulai dari valuation, yang kayak tadi Bro Bernard bilang lah, gitu kan. Semua tuh kalau lu mau ngomong metrik fundamental, gue rasa sih rata-rata udah pada improve ya semua gitu ya. Bahkan udah ada yang PE-nya single digit lah, mungkin EV/EBITDA-nya udah murah lah. Permasalahannya ya duitnya itu belum ada yang gerakin gitu kan. So kalau orang bilang ya lu lebih pilih naik mana Jok? Mercy nggak ada bensin apa Baja yang ada bensinnya ya? Baja yang ada bensin yang jalan kan kayak begitu kan. Yang penting nyampe kan ya. Iya itu ya, tapi kan dia yang punya bensin gitu kan. Nah sama nih sekarang ini banyak saham berfundamental bagus menurut gue ya. Itu tuh posisinya kayak Mercy tapi bensinnya belum penuh nih, jadi belum bisa jalan gitu. Dan balik lagi uang yang berputar di market itu juga segitu-gitu aja Jok. Kalau lu lihat AUM kayak MI saham ya, itu kayaknya the last 3 years, 3 or 4 years, 3-4 tahun terakhir itu tuh segitu-gitu aja gitu. Sedangkan jumlah saham di bursa kan makin bertambah juga gitu kan. Nah, teman-teman kita yang retail gitu, memang 2020 di market mendominasi nih. Tapi kalau kita lihat ya kan karena ekonomi mulai reopen juga gitu kan. Ya kita lihat kan uang-uangnya mulai mungkin kembali juga ke real ekonomi kan Jok gitu. Jadi memang sekarang prinsipnya sih saham itu kalau bilang ya tangan cuma 2 Jok, jadi satu-satu ya mainnya gitu, karena duitnya nggak berlimpah Jok. Kalau duitnya berlimpah sih semua jalan Jok gitu kan. Kalau gini tangannya cuma 2 saham ya, beresin dulu gitu sih. Bill, lo kalau nanya ke Benat, dia mending pilih Mercy nggak ada bensin, dia kan makelar, dia jualin aja ke online atau itu beda bro. ASLC gitu loh, kan ASLC bro. Gitu. Kalau jual di lelang dia. Bisa dikampakin jual spare part. Dipretelin kayak orang Madura ya. Kayak syarat pemuda ya. Waduh. Oke. Nah, Kobenat nih, Java nih buyback 250M, bagus nggak? Nih gue ingat lu juga pernah suka Java. Ayam ini kan hari ini lagi kumdit dividen tuh. Jadi ya sudah layak dan sepantasnya hari ini turun lah. Kumditnya 14 kemarin kan. Hari ini exercise. Ya udah layak dan sepantasnya karena dividennya kan juga Rp60. Ya, hopefully harusnya besok udah mulai ini sih, tetap sih. Karena biasanya dia di hari kumditnya dia turun 2 habis itu dia biasanya ada balok hijau. Oke, kita lihat ya dekat-dekat Lebaran. Nah ini pertanyaan berikutnya Mari. Wah, kayaknya semua mau jawab nih Mari. Hah, siapa? Enggak. dari jawabnya aja nggak apa-apa. Oh, rebutan ya. Semua mau jawab ya. Waduh. Satu-satu. Tenang. Semua mau jawab. Komen dulu nih, gimana nih? Lu dulu deh jawab. Kalau mau jawab nggak apa-apa. Gua nanya. Gue bacain pertanyaan. Gimana aku benar? Sebelum nanti ke Billy ya. Mari, kemari, hehe. Mau apa-apa? Oh, belum. Oh, oke, belum average down, belum. Belum waktunya. Tunggu di berapa kira-kira biar teman-teman bisa persiapan. Di atas 284. Di atas berapa tadi? 284.
284. Hah. 294. Oke. Ya, oke. Itu guidance-nya. Gimana Bro Billy? Ada yang menarik nggak dari Mari? Kita waktu itu habis webinar kan sama ini manajemennya, direksinya. Gimana? Ya, menurut gue sih, Mari sih tergantung noise-nya ya. Itu kayak gimana ya. Karena bisa dibilang yang ngedrive Mari itu dari 50 sampai ke 600 juga kan bisa dibilang kan majority noise-nya kan. Nah, noise ini ya kembali lagi karena startup akan bergantung pada kinerjanya Jok. Berapa active user-nya, berapa perkembangan download-nya, dan yang paling penting juga adalah valuasinya di fundraising berapa nih Jok. Nah, ini kan yang paling penting gitu kan. Nah, pada saat fundraising yang nanti menunjukkan valuation yang noise-nya naik ya eventually si Marinya ya akan mengikuti kenaikannya sih gitu. Apalagi kalau kita baca-baca juga kan kayak di LinkedIn gitu kan CEO-nya Noise itu kan ada sempat kasih hint gitu kan bahwa kedepannya dia akan mencoba nih kalau bisa bikin apa yang ada di podcast atau cerita itu nanti masuk ke serial film gitu kan. Ya kan kalau kita kan di Netflix sekarang banyak yang kayak gitu ya Jok ya. Diangkat dari kisah apa kayak gitu kan masuk. Nah, kalau sampai itu ini menurut gue juga bagus sih untuk si Marinya. Tapi setuju sih kalau mau ngomong entry paling aman ya ini ya pakai previous bottomnya ya yang di break kemarin kalau dia balik ke atas lagi kan jadi false breakdown kan ya itu sekitar 290 sampai 300 bener sih. Nah, situ. Oke, sepakat kita dapat ya angkanya. Nah, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, pilih dulu. Befik gimana, Hans? Lu kan kayaknya pernah ngomong Befik nih. Gilirannya begini kasih ke gue tanyanya. Lo kan teknikal, percuma kita bahas fundamentalnya kan, ke Befik kan, bener gak? Ya, menurut gue kalau Befik di mata gue sih menarik ya. Ya, kalau dari harga sebenarnya cukup murah ya kalau menurut gue. Tapi kembali lagi ya, kalau Befik ini apa sentimen mau bawa? Kalau memang gara-gara cuman garamin bank digital ya, semua bank digital ceritanya kan sama. Ya, otomatis yang lu mau bergantung, lu bisa lihat lebih objektif ya. Sekarang lagi naik apa turun? Kalau lagi ranging, seenggak-enggaknya lu bisa tahu nih bawahnya di berapa, atasnya di berapa. Nah, sekarang lu lihat dari Befik-nya kan udah ranging ya, seenggak-enggaknya lu tahu nih udah bawah berapa. Ya udah, lu kalau mau masuk sekarang lu lihat kalau bawahnya berapa, atasnya berapa. Kurang lebih kalau gua lihat kurang lebih 10% ke bawah ya. Harusnya masih kasih lu spare lumayan lah. Karena apa? Atasnya itu kurang lebih sekitar 1:2,5 loh, Jok. Nah, menarik. Kalau berdasarkan teknikalnya, gue menarik. Secara cerita hampir semua sama sih. Nah, ada satu lagi kalau lu bilang Befik-nya dia punya Vico itu juga menarik sih. Ya. Okay. Nah, itu masih satu company ya. Nah, itu juga kalau mau lihat ya, lu lihat aja teknikalnya. Masih turun nggak? Nggak naik nggak? Ya, masih belum ada new low. Cuman memang yang enaknya itu sih atasnya lumayan panjang ya, lumayan gede-gede gitu. Ya sekarang tinggal kalau misalnya lu dipilih 10% loss dan di atasnya bisa dapat 10%, menarik nggak? Kalau menarik ya udah lu masuk. Kalau technical semudah itu ya kalau gue ya. Oke, ini gue jawab deh. Oke, thank you Hans. Ini gue jawab satu pertanyaan terakhir. CPO lebih baik yang mana kalau jawab DSNG atau TAPG? Sebenarnya sama ya, mereka umurnya juga yang lebih muda gitu kan, lebih produktif dibanding mungkin CPO lain. Sebenarnya juga masih related party gitu kan, satu grup juga. Cuman kalau harus memilih satu doang, gue pilih TAPG. TAPG gitu. Nah teman-teman, kenapa? Kebenaran? Kemarin udah berhasil rebound dari 640 kan? Ya, setuju. Jadi gue tambahin ya Jok ya dari gue lihat ya dari TAPG itu kan memang satu grup masih ya, dan dia sebenarnya bisa tergolong rangingnya lumayan gede nih. TAPG. Ya kalau lu mau pakai chart pattern ya mungkin bisa aja kayak cup and handle. Nah sekarang yang perlu dilihat nih seminggu terakhir gimana? Seminggu terakhir kan lu nggak ada new low nih, bisa kayak akumulasi, terus dia punya volume juga not bad. Area dekat-dekat support ya sebenarnya menurut gue menarik karena minimal kalau lu lihat ke atasnya doang nih ke resistennya ya masih ada sekitar 20-30%-an ya. Nah valuasinya berapa? Gue lupa sih valuasi berapa. Nah satu lagi kalau DSNG valuasinya lebih berapa? 900 ya, 850 sampai 900 ya. Which is sebenarnya lu lihat yang pullback yang itu dalam menurut gue yang DSNG
Tapi kalau karena lu lihat pullback yang dalam ke resisten paling dekat itu ada berapa lebih banyak mana ya TAPG menarik gitu.